Sudah berpacaran hampir mau 1 tahun, akan segera menikah namun sering cekcok masalah uang pernikahan hingga akhirnya sang lelaki ini nampaknya lebih memilih menghabisi calon istrinya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di ibu kota Jakarta. Di tanggal 3 Mei 2018, Pantai Sangrila Karangtengah, Tangerang. Terlihat banyak orang di sana, namun satu warga yang tengah membangun musola melihat sesuatu yang aneh di pinggir pantai. Langsung mendekati hingga dirinya pun kaget melihat sesosok jasad wanita yang nampak sudah tak bernyawa. Hingga orang tersebut pun langsung melaporkan kepada warga lain dan tak lama lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian pun langsung datang usai mendapatkan laporan. Polisi menyelidiki kasus ini. Saat polisi melihat jasad, nampak tak lama jasad pun langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Tangerang. Menurut pihak kepolisian, saat jasad ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan, bahkan isiannya sudah keluar dan nampak tercecer. Pihak kepolisian pun menyebutkan tak ada identitas dan tak ada petunjuk saat korban ditemukan. Hasil otopsi menyebutkan kalau korban mendapatkan banyak tikaman dan akhirnya hingga menyebabkan tak bernyawa lagi. Dibuang ke pantai untuk menghilangkan jejak, pemberitaan ini pun jadi sorotan, bahkan ada di TV dan koran-koran se-Indonesia. Hingga saat permasalahan ini belum selesai, seorang lelaki bernama Aziz datang ke Polsek Tambora. Saat itu Aziz menyebutkan dirinya adalah karyawan di tempat konveksi. Pernah dimintai tolong oleh keponakan sang bos. Saat itu keponakan sang bos meminta tolong antarkan kain, namun dirinya merasa aneh. Ternyata di gulungan kain tersebut ada kaki manusia. Karena takut saat itu, Aziz pun membatalkan untuk menolong. Hingga mendapatkan pemberitaan sesosok jasad ditemukan di daerah Tangerang, Aziz langsung feeling dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapatkan info ini, pihak kepolisian tak lama langsung ke rumah Stefanus, keponakan bos tempat Aziz bekerja. Saat itu Stefanus pun langsung diamankan. Stefanus berusia 25 tahun, tinggal dengan keluarganya di daerah Tambora, Jakarta Barat. Menurut orang-orang di lingkungannya, Stefanus sendiri dinilai sebagai lelaki yang pendiam, tak banyak bicara, dirinya bekerja sebagai taksi online. Tak bisa mengelak lagi, akhirnya Stefanus pun mengakui dirinya pelakunya, bahkan menyebutkan kalau korbannya adalah Laura, calon istrinya sendiri. Stefanus mengungkapkan motifnya karena serang cekcok terkait permasalahan uang resepsi pernikahan. Stefanus kesal merasa harga dirinya selalu diinjak-injak oleh sang calon istri Laura hingga akhirnya Stefanus pun memilih jalan ini. Menurut Stefanus, padahal di awal Laura tahu kalau dirinya tak ada uang, hingga Laura sendiri yang mengungkapkan kalau dirinya yang akan membayar semua uang resepsi senilai 200 juta. Laura yang kaya tahu Stefanus gak punya uang. Stefanus pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian di awal. Di awal mereka berkenalan ternyata di lapangan bulu tangkis. Stefanus yang suka bulu tangkis saat itu dirinya bertemu dengan Laura dan akhirnya dikenalkan oleh teman mereka. Usia Laura lebih tua dari Stefanus. Laura sendiri nampak tak masalah, mereka makin dekat. Bahkan Laura lulusan S2 dari Australia, nampak dari keluarga kaya, sementara Stefanus nampak biasa saja, bahkan hidupnya pas-pasan di mata semua orang. Merasa cocok hingga akhirnya tak mempermasalahkan apapun, keduanya makin dekat hingga akhirnya berujung pacaran. Mereka pun kerap memamerkan kemesraan di akun sosial media masing-masing. Hingga akhirnya mereka pun sudah mengeluarkan kepada keluarga masing-masing dan sering main ke rumah satu sama lain. Hubungan 9 bulan hingga akhirnya mereka memutuskan cocok dan akhirnya ingin menikah. Namun karena Laura tahu Stefanus tak ada uang, Laura bersedia membayar semua resepsi pernikahan. Keduanya pun sibuk menyusun semuanya berdua. Namun lama-lama saat mempersiapkan pernikahan, keduanya pun makin kerap cekcok. Stefanus merasa kalau Laura berubah, bahkan kini Laura kerap sering membicarakan tentang permasalahan uang yang diberikan oleh dirinya. Padahal Stefanus sudah jujur di awal kalau dirinya tak punya uang sama sekali. Laura makin hari makin sering marah kepada Stefanus, bahkan menghina Stefanus, menyebutkan sang pacar kere. Dan Stefanus pun kerap merasa dirinya banyak bersabar, tak pernah menanggapi ocehan Laura. Hingga puncaknya di tanggal Mei 2018, saat mereka setelah melakukan prawedding di Ancol di tempat yang mewah dengan harga yang cukup fantastis. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah, namun di perjalanan, Laura menyebutkan di rumahnya tak ada orang dan meminta Stefanus untuk ke rumahnya saja. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah Laura. Di rumah sana mereka mengobrol dan bercanda. Namun nampaknya percakapan mereka berujung tentang masalah uang lagi, hingga akhirnya mereka pun cekcok. Saat membahas tentang uang pernikahan yang nampaknya membengkak, emosi dari Stefanus pun nampaknya tak bisa sabar lagi. Meminta Laura diam, namun ternyata Stefanus ditampar Laura.
Tak terima mendapatkan penamparan hingga akhirnya tak lama, Stefanus pun membawa senjata tajam dan menikam Laura 4 kali di tempat yang nampaknya mengeluarkan banyak cairan merah. Tikaman itu membuat Laura tak bernyawa. Stefanus pun nampak kaget dan panik saat itu. Stefanus yang bingung dan mencoba menghilangkan jejak, mengangkat Laura ke mobil alias silver milk dirinya. Tak lama jasad pun digulung oleh kain sisa. Sementara masuk lagi ke dalam rumah Laura, Stefanus pun membersihkan cairan merah di rumah Laura. Stefanus berkeliling mencari tempat yang sepi untuk membuang jasad Laura, namun dirinya tak menemukan. Hingga akhirnya Stefanus pun mendatangi pabrik milik sang paman, meminta bantuan kepada 4 karyawan untuk membuang sisa kain. Hingga nampaknya salah satunya yaitu Ajis nampak curiga dan membatalkan menolong Stefanus. Ada 3 orang yang bersedia membantu Stefanus, namun di perjalanan saat Stefanus isi bensin, ketiganya ketakutan dan lebih memilih pergi meninggalkan Stefanus. Ditinggalkan orang yang akan membantunya, Stefanus pun nampak tak menyerah. Dirinya terus melanjutkan perjalanan mencari jalanan yang sepi. Hingga di jalan dirinya pun sempat mampir membeli bensin sebanyak 2 liter. Stefanus melanjutkan perjalanan ke pantai daerah Serang. Di tanggal 3 Mei 2018, Stefanus pun sampai ke pantai. Berencana membakar dan sudah membeli bensin, namun ternyata 2 liter tak cukup untuk membakar jasad. Stefanus pergi kembali lagi untuk memberi bensin lagi. Dirinya pun membeli 4 liter dan kembali ke tempat Laura. Mencoba membakar lagi dengan 4 liter yang ada, namun tetap jasad Laura tak gosong seperti yang diinginkan. Mengubah rencana hingga akhirnya mengikat batu ke jasad Laura dan tak lama membuang jasad ke pantai. Usai Stefanus melakukan aksinya, Stefanus pun pulang ke rumah bertindak seperti tak terjadi apa-apa. Sempat ditelepon oleh keluarga Laura menanyakan keberadaan Laura. Stefanus mengungkapkan dirinya tak tahu, mungkin Laura pergi dengan temannya. Hingga akhirnya jasad Laura pun ditemukan di pantai dan Stefanus pun mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, Stefanus pun divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga Laura tak menyangka, dengan penuh kesedihan mengungkapkan kemarahan. Stefanus, lelaki yang kere dicintai sang anak Laura, memanfaatkan Laura dan menghabiskan uang Laura, namun ternyata masih tega menghabisi Laura yang mencintainya, berkorban banyak untuk Stefanus, namun Stefanus menghabisi dengan cara yang tragis. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.